Ketika seorang siswa-siswi memiliki kompetensi intelektual, kemudian memiliki kompetensi spiritual, dan sekaligus juga memiliki kompetensi emosional, sosial, saya kira ini manusia seutuhnya. Memiliki kecerdasan intelektual, memiliki kecerdasan spiritual, dan memiliki kecerdasan emosional. Nah, kalau dulu dalam garis-garis besar haluan negara itu dikatakanlah manusia seutuhnya. Karena untuk menjalani dan sukses dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, di mana saja profesi kita, di mana saja keberadaan kita, tidak cukup dengan hanya intelektual, Pak. Tidak cukup dengan hanya kemampuan intelektualnya saja, memiliki kecerdasan intelektual, tidak cukup. Tidak utuh. Akan tetapi hal dibarengi yang selaras, yaitu memiliki kecerdasan spiritual, sekaligus juga memiliki kecerdasan sosial emosional. Itu makanya dalam Al-Quran berbahagia dihadirkan, disampaikan oleh kepada kita ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita. Di antaranya dalam surat Al-Imran ayat yang ke-190-191, Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Di manusia yang komprehensif, yang utuh itu adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk berzikir dan kemudian memiliki kemampuan untuk berpikir. Dan kemudian yang memiliki kemampuan bersosialisasi. Duribat alaihim zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ini maka sudah memiliki kompetensi spiritual, memiliki kompetensi intelektual, dan memiliki kompetensi sosial. Nah, itu ada di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Di proses itu di sekolah yang mengamalkan Al-Quran, yang mengajarkan kompetensi intelektual, spiritual, dan sosial. Generasi inilah yang akan berhasil untuk menjalani kehidupan di masa profesi, di masa berada. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan ini sesuai dengan Pancasila. Indonesia ini berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar juga dikatakan atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan wakilnya luhur untuk berkehidupan kebangsaan, maka dengan ini dan bangsa menyatakan kemerdekaannya. Jadi orang Indonesia ini, bangsa Indonesia ini menyadari sesadar-sadarnya bahwasanya merah putih kibar kita bisa memerdekakan bangsa ini adalah karena pertolongan daripada Allah SWT, dimensi spiritualisme. Makanya orang tak bertuhan tak boleh di Indonesia.
Yang tinggal di sana orang bertua yang mengajarkan ateis, yang mengajarkan komunis, itu bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan undang-undang dasar. Di dalam membangun, dalam beraktivitas, maka tidak cukup dengan hanya intelektual, maka perlu ada moralitas yang diberikan dari spiritualisme. Seorang akan sukses memimpin, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi sukses dalam bidang apa saja. Maka kalau mereka tidak memiliki, kalau hanya memiliki intelektual, tidak memiliki spiritual, bukan datang. Itu makanya berbahagia, ya. Ketika mereka hanya memiliki intelektual, ya, maka cenderung mereka sombong, Pak. Itu makanya lahirlah seperti temannya Firaun, Haman, ya. Karena kehebatan intelektual. Kalau dia sukses dengan kekuasaannya, tidak beriman dan jauh dari spiritual, maka lahirlah Firaun. Ketika dia sukses dengan kekayaannya, maka lahir namanya Qarun. Ya. Jadi maksudnya sukses dengan ketika dia memiliki kekuasaan, tidak dibimbing oleh iman, maka dia akan menjadi Firaun. Kalau dia punya pengetahuan, tidak dibimbing dengan iman, maka akan menjadi Balaam, Haman, dan kemudian kalau seandainya dia memiliki kekayaan tapi dia dibimbing dengan spiritualisme, maka dia seperti Qarun.